Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Daratek. Video kali ini saya akan berbagi sedikit trik atau ilmu ya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih awam atau masih belum tahu. Dan sebelumnya mohon maaf dari para master atau para suhu yang sudah ahli, yang sudah lihai dalam bidang seperti ini. Bukan niat saya untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman. Di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman yang mungkin belum mengetahui atau bahkan masih dalam tahap belajar. Di sini saya akan berbagi tentang apa yang sedikit saya ketahui dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dan tentunya dapat memberikan lagi konten-konten yang menarik lainnya lagi. Ya, tutorial kali ini adalah trik atau cara saya biasanya mengasah mata bor dalam pengeboran untuk diameter 10 mili sampai 15 mili. Pada umumnya saya jarang sekali untuk 2 kali pengeboran ya teman-teman. Biasanya umum pengeboran selalu dilakukan bila ingin mengebor 12 mili bahkan 15 mili, selalu dilakukan metode 2 kali pengeboran, yaitu teman-teman ya biasanya memakai bor kecil dulu bertahap, lalu setelah bor kecil selesai diganti mata bornya dengan yang besar ya, yaitu untuk metode umumnya seperti itu. Karena yang saya perhatikan itu biasanya kenapa metode itu dilakukan, agar pengeboran tepat pada titik sasaran yang dituju ya teman-teman. Sebetulnya mudah sekali untuk dapat pengeboran 1 kali saja langsung bor besar, yaitu sekitar kisaran bor 12 mili atau 15. Cukup untuk 1 kali pengeboran saja, nggak usah 2 kali. Biasanya kalau saya lakukan, yang saya contohkan di sini adalah bor 12,5 mili ya teman-teman. Untuk umum bor baru sebesar 12 mili ini saya jarang sekali untuk 2 kali pengeboran. Saya biasa mengebor dengan 1 kali pengeboran, yaitu langsung bor 12. Mudah sekali tipsnya teman-teman ya. Rahasianya ada di cara mengasahnya. Kenapa biasanya diumumkan 2 kali pengeboran? Karena biasanya kalau untuk langsung bor seperti ini, langsung besar, ketika mengebor yang terjadi biasanya selalu meleset-meleset teman-teman, selalu nggak tepat pada sasaran yang akan kita lubangi. Saya akan contohkan asahan standar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini asahan standar ya teman-teman ya, tajam ya, memang tajam, tapi biasanya dengan asahan yang seperti ini adalah standar dari beli, mirip-mirip ya, tidak diruncingkan. Ini akan menyulitkan kita ketika melakukan proses pengeboran teman-teman. Contoh misalkan titik yang akan kita tuju itu kadang-kadang selalu meleset dari titik yang akan kita lubangin. Saya akan contohkan ketika pengasahan bor metode seperti ini, hasilnya seperti apa. Kadang-kadang trik yang dilakukan oleh teman-teman yaitu di drip dulu atau di center pen. Oke, langsung saja saya akan contohkan ketika kita melakukan pengeboran di titik yang saya tandai ya, dengan metode asahan yang standar ya teman-teman ya. Ujungnya tidak runcing ya teman-teman. Dan untuk metode pengasahan di sini, biar teman-teman pun bisa melakukannya di rumah atau di tempat kerja, saya akan melakukan pengasahan menggunakan gerinda tangan ya teman-teman ya. Seharusnya pengasahan bor itu harus dilakukan memakai gerinda duduk seperti ini, tapi karena ini untuk memudahkan teman-teman semuanya agar bisa mengasah, saya akan praktekkan dengan menggunakan gerinda tangan, agar teman-teman yang belum mempunyai gerinda duduk pun bisa melakukannya di rumah atau di tempat kerja ya teman-teman. Dan sekarang saya akan contohkan dulu pengasahan bor dengan standar ya, sesulit apakah pengerjaan yang akan kita hasilkan, apakah dia langsung tepat di titiknya atau bahkan meleset-meleset ya. Kita langsung praktekkan saja menggunakan bor tangan ya teman-teman ya. Ya, ini adalah contoh asahan bor yang standar ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah. Seperti itu hasilnya teman-teman ya. Hasilnya selalu meleset-meleset. Nah, dan sekarang kita coba untuk asahan yang biasa saya lakukan, atau mungkin master-master juga melakukan hal yang sama ya, dengan diruncingkan ujung bornya ya. Tapi
ketajamannya harus tetap terjaga. Di sini saya akan lakukan dengan menggunakan gerinda tangan. Nah, inilah trik asahan yang sering saya lakukan ya teman-teman ya. Dimana ujung bor di sini nih pas tengah ujung ini dibikin runcing teman-teman ya, dibikin kecil karena tujuannya agar ketika melakukan pengeboran itu si ujung yang kecil ini akan nitik pada titik yang akan kita tuju. Kalau misalkan nggak seperti tadi ketika ini berukuran besar ya, dia akan meleset dari titik yang akan kita tuju. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah metode asahan diperkecil seperti ini otomatis kan yang dimakan bagian dalam sini ya teman-teman ya, bagian dalam sini dan di sini akan dimakan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya apakah akan mengurangi ketajaman. Sesuai pengalaman yang sudah sering saya lakukan, ketajaman tetap terjaga ya teman-teman ya. Tidak pengaruh kepada ketajaman. Untuk ketajaman itu tergantung dari teman-teman sendiri yang mengasah dari bagian sini. Yang wajib harus teman-teman ketahui ya, ketika mengasah bor itu bagian belakang ini atau punggungnya itu harus lebih rendah dari si mata yang akan memakan ya. Ini ketajamannya akan tetap terjaga teman-teman. Memang jika teman-teman menggunakannya dengan terlalu kasar atau penekanan yang berlebih, karena ujung bor di sini dikecilin, ini akan sering terjadi retak ujungnya saja ya teman-teman ya, sering terjadi retakan gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini mempermudah kita untuk mengebor dengan titik yang tepat, atau dengan sangat tepat dengan titik yang akan kita tuju ya teman-teman. Sekarang kita buktikan ya. Di sini tadi hasil yang, dan ini tadi hasil yang sebelum kita perkecil asahannya ya, atau ujung bornya belum dikecilin, hasilnya meleset ya teman-teman ya dari titik. Kita bikin titik baru lagi aja di sini ya. Nah, ini titik yang akan kita tuju. Semeleset-melesetnya mungkin tidak akan seperti ini teman-teman ya, tapi kebanyakan langsung center pada titik yang kita tuju. Langsung saja kita buktikan ya teman-teman ya. Dia langsung tertitik ya teman-teman ya. Atau kita pindah lagi di sini. Ya, ini sangat mudah ya teman-teman ya untuk menentukan ketepatan kita dalam mengebor. Saya sering menggunakan metode seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita buktikan ketajamannya apa masih tetap terjaga atau tidak. Kita langsung bertembus saja satu lubang yang di sini. Oh, enggak, kita bikin lubang baru saja di sini. Sekarang kita langsung bor tembus ya.
Ya, oke. Itu dia metode yang sering saya lakukan ya teman-teman ya. Dan apakah kita lihat ujungnya patah atau tidak, ini tergantung dari pemakaian kita sendiri teman-teman ya. Kalau kita kasar ya memang sering mudah patah bila dilancipkan seperti ini. Tapi kalau ini, kalau kita melakukannya dengan tidak kasar atau rapih ya, ujungnya tetap akan terjaga teman-teman ya. Inilah metode asahan bor yang sering saya lakukan. Oke teman-teman, cukup itu saja yang bisa saya tampilkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bila ada kesalahan dalam kata-kata saya atau dalam ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup itu saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.